Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati dan menyayangi anak yatim karena mereka berhak merasakan cinta dan perhatian dari kita semua. Mengapa kita harus menghargai anak yatim? Dalam banyak ajaran agama, khususnya Islam, memperlakukan anak yatim dengan baik adalah perbuatan yang sangat mulia. Mereka adalah anak-anak yang kehilangan kasih sayang dari orang tua mereka. Dengan memperhatikan mereka, kita turut membantu mereka meraih masa depan yang lebih baik dan bahagia. Ada satu kisah cerita inspiratif, kisah singkat. Di sebuah desa kecil, ada seorang anak yatim yang bernama Aisyah yang hidup bersama neneknya. Mereka sangat miskin dan seringkali hanya makan seadanya. Setiap hari Aisyah membantu neneknya mencari kayu bakar untuk dijual di pasar. Dan di desa yang sama tinggallah seorang pemuda yang bernama Amir. Pada suatu hari, Amir melihat Aisyah yang sedang membantu neneknya di pasar. Tanpa berpikir panjang, Amir membeli kayu bakar mereka semua dan memberi uang lebih kepada Aisyah. Singkat cerita, Amir tidak hanya membantu dari segi materi, tapi juga memberikan perhatian yang dibutuhkan Aisyah sebagai seorang anak yatim. Setiap kali bertemu, Amir akan menyapa dan menanyakan kabar Aisyah, bahkan sering berbicara dengan ramah. Dengan cara itu, Aisyah merasa dihargai dan diperhatikan seperti layaknya anak-anak lain yang memiliki keluarga yang lengkap. Nilai kebaikan dari Amir yaitu berkat perhatian Amir, Aisyah merasa termotivasi dan semakin rajin belajar meski dalam keterbatasan. Semangat yang tumbuh dalam diri Aisyah menjadikannya pribadi yang kuat, optimis, dan penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, pesan moral yang dapat kita pelajari dari kisah tadi yaitu tindakan kecil seperti apapun memberikan perhatian dan sikap baik pada anak yatim mampu memberi mereka kekuatan dan harapan. Perlakukan mereka dengan kasih sayang. Anak yatim memerlukan dukungan bukan hanya materi, tetapi juga dari kasih sayang, perhatian yang tulus. Dalam Islam, Rasulullah SAW menyebut bahwa orang yang menyayangi anak yatim akan ditempatkan di surga bersamanya. Mari kita semua menjadi seperti Amir dan di cerita tadi yang penuh perhatian dan kasih sayang kepada anak yatim. Dan dengan berbagi kebaikan, kita tidak hanya membantu mereka, tetapi juga memperkaya diri kita, hati kita dengan kebahagiaan dan kedamaian. Adapun beberapa contoh dalam Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang anak yatim dan pentingnya memperhatikan mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat 220, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Surat Al-Baqarah ayat 220. Nah, adapun dalam surat Ad-Duha ayat 9 dan 10, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenangnya, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau yang menghardiknya. Surat Ad-Duha ayat 9 dan 10. Adapun hadis tentang anak yatim, Rasulullah bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Adapun hadis dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik rumah di antara kaum muslimin adalah rumah yang terdapat anak yatim dan diperlakukan dengan baik. Dan seburuk-buruknya rumah di antara kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tetapi diperlakukan dengan buruk. Hadis riwayat Abu Daud. Mari bersama-sama kita rangkul anak yatim dengan kasih sayang, berikan mereka perhatian yang tulus dan jadikan mereka bagian dari keluarga kita. Hormati dan sayangi anak yatim karena mereka berhak mendapatkan rasa cinta dan perhatian dari kita semua.
Jangan biarkan mereka merasa sendiri. Hadirkan senyuman di wajah mereka dengan setiap peduli dan kasih sayang kita. Mari bersama menjadi pelindung bagi anak-anak yatim, berikan dukungan dan cinta untuk masa depan yang lebih baik. Dengan menghormati dan menghargai anak yatim, kita berbagi kebahagiaan yang abadi dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yatim adalah amanah bagi kita semua. Jadikan kehadiran kita sebagai alasan bagi mereka untuk tetap kuat dan bersemangat menjalani hidup. Cukup itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.